Kanjeng Syekh Siti Jenar sedang mengajar tafsir Al-Quran. Ketika 5 waliullah bersama 40 orang santri bersenjata lengkap datang di langgar kami. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah ibarat miskat. Dalam miskat itu ada pelita. Assalamualaikum. Pelita itu ada dalam kaca. Kaca itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon zaitun yang bukan di timur atau di barat. Yang minyaknya hampir-hampir menyala dengan sendirinya, walaupun tiada api menyentuhnya. Cahaya di atas cahaya. Dan Allah menuntun kepada cahayanya siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Sungguh Allah mengetahui segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Siti Jenar yang bangkai di alam kematian, berhentilah sejenak mengajar para mayit yang menjadi murid-muridmu. Nah, saudara mayat, kami ini adalah satu rombongan yang datang dari Demak Bintoro, utusan dari Sultan Alam Akbar Al-Fatah, untuk menyampaikan surat ini. Karena saudara tidak mau menyentuh surat ini, maka akan saya bacakan isinya. Jadi tolong dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati banyaknya kekisruhan yang terjadi belakangan ini, yang disebabkan oleh ajaran agama yang saudara Syekh sampaikan. Sebagai abdi negara, saya berkewajiban untuk meredakan persoalan ini. Selaku orang yang telah menyebarkan keyakinan itu, berarti secara langsung atau tidak langsung, maka Syekhlah yang bertanggung jawab atas kericuhan itu. Maka dengan ini, saya perintahkan saudara untuk menghadap ke Kedaton Demak Bintoro, guna membicarakan ajaran yang saudara sebarkan. Dengan sama-sama membuka kitab yang menjadi pegangan Syekh dan kitab yang menjadi pegangan para waliullah yang lain. Saudara harus datang bersama utusan saya, para waliullah yang suci. Kalau saudara membangkang, maka surat ini juga berlaku sebagai surat kuasa kepada para utusan untuk menghukum saudara dengan hukuman pidana mati. Tertanda Kanjeng Sultan Demak. Mengapa seseorang suka memerintah orang lain, padahal sama-sama tidak berdaya? Kalau agama sudah dikaitkan dengan kekuasaan dan siasat, maka kehidupan agama tidak bisa lagi menjadi jalan hidup. Yang berkuasa akan mengatakan, aturan yang dianut itu yang paling benar, dan yang kalah, yang salah. Dan semua itu timbul dari budi yang tidak dibimbing Tuhan. Bonang dan Syekh Malaka, dan kalian semua, saya tidak mau diperintah oleh siapapun, juga oleh raja kalian. Saya hanya mau menuruti hati nurani saya, karena dia membawa perintah Tuhan. Kita ini sama-sama bangkai Raden Said. Jadi tidak perlu yang satu merasa lebih berkuasa dari yang lain. Kalau kalian menantang mencari kebenaran dengan landasan kitab,
Kalau begitu, lakukan saja di sini. Kenapa harus di sana? Lebih baik kita ringkas saja bantahan-bantahan kita. Biarpun kita bertengkar sampai tengah malam, atau bahkan sampai pagi lagi, tetap tidak akan mendapatkan kebenaran apapun. Karena masing-masing merasa paling benar. Nah, begini saja. Ada dua pilihan yang harus sampean tentukan. Hidup atau mati. Hidup, memperlakukan alam seperti apa adanya sekarang ini. Dan kalau mati, meninggalkan segala-galanya. Seperti apa yang dilakukan oleh ratusan murid-murid sampean. Tapi jangan bermuka dua. Dua pilihan itu hakikatnya sama. Tergantung dari mana kita melihat. Dalam pandangan mata kalian yang rabun, sekarang ini adalah hidup. Bagi saya sekarang adalah mati. Kalau nanti mata rabun kalian melihat aku mati, maka sebenarnya dari mata hatiku, aku sedang memulai hidup. Tapi aku tidak mau meminta bantuan kalian untuk ke sana. Kalaupun aku harus pulang ke alam kehidupan, aku akan menempuhnya sendiri. Dan kalian boleh saksikan bagaimana aku menempuh jalan kemoksan. Dengan cara apa? Jalan seperti apa yang akan kamu tempuh? Bonang, wali apa sebenarnya sampeyan? Apa sampeyan tidak tahu bahwa dalam setiap diri memiliki ma'ul hayat atau sajaratul ma'rifat? Dan dalam bahasa Budanya disebut Tirta Nirmaya. Saya yakin semua wali songo tidak ada yang tahu kecuali Syekh Maulana Maghribi. Jumlahnya ada 3 dan 9 nirmaya yang tersebar merata dalam tubuh manusia. Semua wali yang diutus itu melongo mendengar penjelasan Syekh Siti Jenar tentang hakikat diri. Kanjeng Syekh menerangkan tentang uning unong unang, juga tentang suksmantaya dan semua rahasia kehidupan manusia. Bagaimana kesan mereka setelah mendengar penjelasan Syekh Siti Jenar? Mereka terkagum-kagum? Para wali sangat tertarik. Menurut pengamatan saya, mereka masih awam dalam urusan itu. Bahkan Sunan Bonang minta diterangkan satu demi satu nirmaya yang ada dalam tubuh dan bagaimana menempuh jalan kamoksan dengan dalil dari kitab Quran. Kanda Siti Jenar terjebak. Mereka sengaja memancing supaya Syekh Siti Jenar mengeluarkan semua tirta nirmaya yang ada dalam tubuhnya. Tujuan mereka sangat jelas, ingin menghabisi beliau. Sebab para waliullah itu ketakutan kalau pengaruh mereka kalah oleh pamor Syekh Siti Jenar di mata wong cilik. Kelihatannya memang seperti itu. Para wali itu seolah meminta bukti kemampuan Kanjeng Syekh untuk melepas sukma. Kemudian dengan tenang Kanjeng Syekh menutup rapat-rapat pintu nafas. Kanjeng Syekh berangkat ke alam kehidupan dengan tenang. Dan kepergian Kanjeng Syekh diikuti oleh Kakang Cantulaka, Kakang Bisono, Ki Wanabaya dan Ki Pringgabaya. Mestinya tidak semuanya harus ikut meninggal. Lalu, siapa nanti yang akan meneruskan dan melanjutkan ajaran Syekh Siti Jenar? Semua sudah terjadi. Jenazah Kanjeng Syekh dibawa ke Demak Bintoro. Sementara jenazah Kakang Cantulaka, Bisono, Wanabaya dan Pringgabaya dirawat oleh sanak keluarganya di Krendasau.